Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau UKK mata pelajaran PPKN ya, kelas 5 SD TMI semester 2 kurikulum merdeka tahun 2025 dikunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT, UKK mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada atau di bagian playlist juga ada. Dan mari kita mulai latihannya. Musyawarah dilakukan untuk mencapai A. Kesenangan, B. Mufakat, C. Kemenangan, D. Kegembiraan. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, mufakat jawabannya. Keputusan bersama sangat diutamakan karena dapat A. Menampung semua pendapat, B. Menampung golongan penguasa, C. Menampung keinginan pribadi, dan D. Menampung keinginan ketua. Oke, maka jawaban yang benar adalah A, yaitu menampung semua pendapat. Keputusan bersama sangat diutamakan karena dapat menampung semua pendapat. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 3. Berikut ini adalah tindakan tidak terpuji dalam rapat adalah A. Memaksakan keinginan pribadi, B. Menanyakan dengan jelas, C. Menyampaikan usul dengan singkat, D. Menyampaikan kritik dengan tegas. Oke, jawaban yang benar adalah A. Memaksakan keinginan pribadi ya. Berikut ini adalah tindakan tidak terpuji dalam rapat adalah memaksakan keinginan pribadi. Jawabannya A. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan A. Bonus, B. Hukuman, C. Hadiah, D. Pendapat. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D. Pendapat. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat. Jawabannya D. Pemilihan ketua kelas sebaiknya dilakukan dengan cara A. Musyawarah, B. Organisasi, C. Voting, D. Aklamasi. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya yaitu musyawarah ya. Pemilihan ketua kelas sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah. A jawabannya. Oke, dalam musyawarah harus mementingkan kepentingan A. Anggota, B. Pribadi, C. Ketua, D. Bersama. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, bersama. Dalam musyawarah harus mementingkan kepentingan bersama. D jawabannya. Musyawarah perlu dilakukan agar di masyarakat tidak terjadi A. Perdamaian, B. Kerukunan, C. Perpecahan, D. Persatuan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, perpecahan. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya.
Pendapat yang kita sampaikan bisa ditolak dalam rapat jika pendapat itu A. Tidak mempunyai kelucuan, B. Tidak mempunyai wibawa, C. Tidak mempunyai alasan yang jelas, D. Tidak mempunyai pendukung. Oke, jawaban yang benar adalah C. Tidak mempunyai alasan yang jelas. Pendapat yang kita sampaikan bisa ditolak dalam rapat jika pendapat itu tidak mempunyai alasan yang jelas. Sekalipun Andi adalah seorang ketua kelas, maka setiap rapat sebaiknya Andi harus bersifat A. Rendah hati, B. Tinggi hati, C. Besar kepala, D. Rendah diri. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu rendah hati ya. Jawabannya A, rendah hati. Pemilihan ketua kelas merupakan musyawarah yang dilakukan di lingkungan A. Masyarakat, B. Keluarga, C. Rumah, D. Sekolah. Oke, jawaban yang benar adalah D. Sekolah jawabannya. Jadi pemilihan ketua kelas merupakan ya musyawarah yang dilakukan di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah D. Setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal A. Pasal 28, B. Pasal 23, C. Pasal 27, D. Pasal 31. Oke, jawaban yang benar adalah A. Pasal 28 ya. Setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Dalam rapat kelas, maka orang yang sebaiknya mengumumkan hasil rapat adalah A. Bendahara kelas, B. Sekretaris kelas, C. Regu piket, D. Ketua kelas. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya D. Ketua kelas. Dalam rapat kelas, dalam rapat kelas, maka orang sebaiknya mengumumkan hasil rapat yaitu ketua kelas. D ya jawabannya. Contoh keputusan bersama di kelas adalah A. Jadwal menyiram taman rumah, B. Tidak boleh merokok di rumah, C. Setiap pagi harus menyapu halaman, D. Jadwal piket kelas. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, jadwal piket kelas ya, D. Jadwal piket kelas. Salah satu manfaat mengikuti organisasi di sekolah adalah A. Menambah pengetahuan baru, B. Mempunyai teman lucu, C. Cepat pintar, D. Mendapat uang jajan tambahan. Jawaban yang benar adalah A ya, menambah pengetahuan baru. Salah satu manfaat mengikuti organisasi di sekolah adalah menambah pengetahuan baru. A jawabannya. Berikut ini yang tidak termasuk organisasi sekolah adalah A. PMR, B. Karang Taruna, C. Pramuka, D. OSIS. Oke, jawaban yang benar adalah
B ya, Karang Taruna. Berikut ini yang tidak termasuk organisasi sekolah itu adalah Karang Taruna. B jawabannya. Pramuka adalah singkatan dari A. Praja Muda Kartika, B. Pasukan Muda Berkelanan, C. Praja Muda Karana, D. Praja Muda Kelana. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, Praja Muda Karana. C. Praja Muda Karana. Kita lanjut. Pengurus yang bertanggung jawab terkait administrasi organisasi adalah Pengurus yang bertanggung jawab terkait administrasi organisasi adalah A. Sekretaris, B. Pembina, C. Anggota, D. Bendahara. Oke, jawaban yang benar adalah A. Sekretaris. Pengurus yang bertanggung jawab terkait administrasi organisasi adalah A. Sekretaris. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Tiga komponen yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah tiga komponen yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah A. Anggota, ketua, dan sekretaris, B. Ketua, sekretaris, dan bendahara, C. Ketua, pengurus, dan penasehat, D. Anggota, pengurus, dan tujuan organisasi. Oke, maka jawaban yang benar adalah D. Anggota, pengurus, dan tujuan organisasi ya. D jawabannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal nomor 19 ya. Proses penunjukan pengurus organisasi dengan cara ditunjuk langsung oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Oke, proses penunjukan pengurus organisasi dengan cara ditunjuk langsung oleh seluruh anggota organisasi tersebut. A. Aklamasi, B. Instruksi, C. Interpelasi, D. Demokrasi. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu aklamasi ya jawabannya. Kerjasama dalam organisasi bertujuan untuk membuat tujuan organisasi menjadi A. Terkabul, B. Tertib, C. Tercapai, D. Tertunda. Jawaban yang benar adalah C. Tercapai. Kerjasama dalam organisasi bertujuan untuk membuat tujuan organisasi menjadi tercapai. Jawabannya C. Sikap yang tidak perlu dikembangkan dalam berorganisasi adalah A. Peduli sesama, B. Tanggung jawab, C. Kerjasama, D. Egois. Oke, maka jawaban yang benar adalah D. Egois. Sikap yang tidak perlu dikembangkan dalam berorganisasi adalah egois. D jawabannya.
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam organisasi dinamakan A. Program rutin, B. Program kerja, C. Program belajar, D. Kerja bakti. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu program kerja ya jawabannya. Seorang calon pengurus organisasi dinyatakan menang dalam sebuah pemilihan pengurus anggota apabila memperoleh suara sebanyak A. 60% ditambah 1 dari jumlah suara yang sah, B. 70% dari jumlah suara semuanya, C. 50% dari jumlah suara yang sah, D. 50% tambah 1 dari jumlah suara. Jawaban yang benar adalah D ya, 50% ditambah dari jumlah 50% ditambah 1 dari jumlah suara. Badan yang membantu penyelenggaraan pemerintah desa adalah A. DPD, B. BPD, C. Karang Taruna, D. DPR. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu BPD. Badan yang membantu penyelenggaraan pemerintah desa yaitu BPD. Jika kita ikut dalam organisasi akan memberi banyak manfaat kecuali A. Berani tampil di depan banyak orang, B. Membiasakan menang sendiri, C. Membiasakan sifat bekerja sama, D. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oke, maka jawaban yang benar adalah B. Membiasakan menang sendiri ya, itu kecuali. Organisasi para pemuda di desa dinamakan Karang Taruna jawabannya. Penyampaian pendapat harus disertai dengan alasan yang logis jawabannya. Orang yang baik, orang yang bijak adalah orang yang mau menghargai titik-titik orang lain dalam rapat. Nah, yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut adalah pendapat ya jawabannya. Orang yang bijak adalah orang yang mau menghargai pendapat orang lain dalam rapat. Pemilihan ketua RT merupakan perwujudan musyawarah di lingkungan masyarakat jawabannya. Perbedaan pendapat dalam musyawarah harus dihormati. Perbedaan pendapat dalam musyawarah harus dihormati. Organisasi di sekolah yang bergerak di bidang kesehatan adalah PMR ya, itu jawabannya. OSIS adalah kepanjangan dari yaitu organisasi siswa intrasekolah jawabannya. Pengambilan keputusan dengan mengambil suara terbanyak dinamakan voting jawabannya. Oke, nomor 9. Bendahara organisasi bertugas untuk mengurus bidang keuangan ya, itu jawabannya. Pengurus yang bertugas memimpin sebuah organisasi adalah
ketua ya. Pengurus yang bertugas memimpin sebuah organisasi adalah ketua. Apakah yang masuk dengan musyawarah? Oke, musyawarah adalah pembahasan secara bersama-sama untuk menyatukan pendapat dalam usaha penyelesaian suatu masalah untuk mendapatkan keputusan secara bersama-sama yang diterima semua pihak. Itu ya jawabannya. Sebutkan manfaat ikut dalam organisasi yang ada di sekolah. Jawabannya, manfaat ikut organisasi yang ada di sekolah adalah sebagai berikut. Menambah pengetahuan, mempunyai banyak teman, melatih kerjasama, melatih tanggung jawab, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Sebutkan organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Organisasi-organisasi yang ada di sekolah adalah sebagai berikut. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Pramuka itu Praja Muda Karana. PMR Palang Merah Remaja. Sebutkan 3 contoh musyawarah yang dilakukan di sekolah. Contoh-contoh musyawarah yang dilakukan di sekolah adalah sebagai berikut. Musyawarah pemilihan ketua kelas, musyawarah penentuan tujuan liburan, musyawarah menentukan regu piket kelas. Bagaimana cara-cara menyampaikan pendapat yang baik dalam rapat? Oke, bagaimana cara-cara menyampaikan pendapat yang baik dalam rapat? Cara-cara menyampaikan pendapat yang baik dalam rapat adalah yaitu menggunakan bahasa yang sopan, menyertakan alasan yang masuk akal, memberikan penjelasan yang jelas, dan tidak memaksakan pendapat yang disampaikan. Ya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa.